Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Alifia Nadiatun Najiha, NIM ke45220008, Fania Husnul Khotimah, NIM ke45220042, dan Fatna Raudatul Azizah, NIM ke45220045. Di sini kelompok kami mengambil fenomena yaitu kipas angin yang pastinya sudah sangat familiar dan sering ditemui. Bagaimana sih cara kipas angin bekerja? Pada umumnya, cara kerja kipas angin terdapat pada pemutar yang digerakkan oleh motor listrik, seperti pada gambar di sebelah kanan. Motor listrik memiliki kumparan besi pada bagian yang bergerak, kemudian ada sepasang magnet U berbentuk pipih pada bagian yang diam. Listrik yang mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi akan membuatnya menjadi sebuah magnet. Lalu, gaya tolak menolak magnet antara kumparan besi dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Akibatnya, baling-baling kipas angin yang dikaitkan ke poros kumparan dapat berputar. Dari sini kita dapat tahu bahwa kipas dapat bekerja ketika ada listrik. Lalu dari mana sih asal listrik? Energi listrik biasanya dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Sedangkan listrik untuk industri dan perumahan yang biasa digunakan untuk menggerakkan kipas biasanya dihasilkan dari pembangkit listrik, misalnya PLTA, PLTB, PLTD, PLTM, PLTS, dan PLTU. Di sini kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah teknologi yang memanfaatkan energi potensial dari aliran air kemudian diubah menjadi energi listrik. Cara kerja PLTA pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Prosesnya sendiri yaitu air akan mengalir, memasuki pipa pusat dan menggerakkan turbin air. Setelah turbin bergerak, generator juga akan bergerak dan menghasilkan induksi gelombang elektromagnetik. Dari sini dapat diketahui bahwa perputaran turbin akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Jika listrik dapat berasal dari air, lalu dari mana sih asal air? Air mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Lalu, bagaimana air bisa sampai di gunung? Air bisa mencapai puncak gunung karena adanya hujan yang turun di puncak gunung. Berawal dari air laut yang menguap atau evaporasi dan naik ke atmosfer, kemudian mengembun dan akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil dan menggumpal menjadi awan. Awan-awan akan menggumpal menjadi satu atau kondensasi. Awan terbawa angin ke segala penjuru dan ke tempat-tempat tinggi. Kemudian terjadi presipitasi atau turunnya air dari awan ke bumi. Kemudian air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudera atau infiltrasi. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa hujan dapat terjadi berawal dari air lautan yang menguap saat terkena cahaya matahari. Lalu, dari mana sih asal dari cahaya matahari? Cahaya matahari berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi di inti matahari, di mana hidrogen berubah menjadi helium dan menghasilkan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Proses ini disebut sebagai reaksi nuklir termonuklir atau fusi nuklir. Fusi nuklir adalah reaksi di mana inti-inti atom bergabung untuk membentuk inti atom yang lebih berat. Di inti matahari, fusi nuklir terutama melibatkan hidrogen yang menggabung menjadi helium. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Cahaya ini kemudian bergerak melalui lapisan-lapisan matahari dan mencapai permukaan sebelum akhirnya mencapai bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari reaksi fusi nuklir terdapat cahaya matahari. Setelah itu, cahaya matahari dapat menyebabkan hujan. Hujan dapat menurunkan air. Air dapat menghasilkan listrik melalui sistem kerja PLTA. Listrik dapat digunakan untuk menggerakkan kipas. Sehingga sumber dari hasil energi gerak kipas adalah reaksi fusi nuklir pada inti matahari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.